Semuanya sehat Bapak Ibu? Puji Tuhan, kalau kita masih diberi kekuatan, kesehatan, mari gunakan waktu dengan baik untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang memampukan kita sampai hari ini. Kita ada, kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari bawa syukurmu hanya kepada Dia, sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang besar, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu. Kami datang dalam rumah-Mu yang kudus. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud di ujung kaki-Mu. Kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya kalau hari ini kami ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu, sebab Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat suara-Mu, kita mau sembah Dia. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku muliakan nama-Mu, ku agungkan Engkau Yesus. Kaulah yang kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami tinggikan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi.
Mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh Kau Allah yang besar, oh Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari angkat suara. Mau selalu bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari lebih lagi katakan, ku mau bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu. Bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh hati kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa kami adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena Engkau mengasihi setiap kami. Kau menerima kami apa adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih.
hidup kami. Dan sepenuhnya hidup kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Inilah hidup kami. Hidup kami bukanlah kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Itulah yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami percaya, kami tahu Engkau Allah yang begitu memperhatikan kami. Dan kami rindu Tuhan, pagi hari ini kami membalas setiap kasih setia Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, bahkan segenap hidup kami persembahkan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami siap bersuka cita, kami memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang sudah memberikan keselamatan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah segenap pujian kami Tuhan yang kami naikkan di hadapan-Mu sebagai korban syukur kami, karena begitu besar kasih setia-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berkati ibadah kami pagi hari dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, melayakan setiap kami, sehingga kami boleh memberi yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangannya luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah takut dan gentar, karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari kita datang. Mari datang menyembah Dia. Dapat tanda imanmu Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Lebih lagi mari kita bersuka cita. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan Dia Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah,
Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha besar. Amin. Setiap kita percaya bahwa Tuhan kita maha besar. Haleluya, mari datang kepada Dia dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Kita tinggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kita naikkan satu pujian, oleh kuasa darah anak domba kita boleh diselamatkan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya ada kuasa di dalam darah. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Sekali lagi, maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah anak domba berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darah. Kami percaya ada kuasa di dalam darah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa yang sakit boleh disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Percaya dengan iman, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kami percaya Tuhan. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darah. Haleluya, amin. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bila katakan ada kuasa, percaya dengan iman. Haleluya, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi ada kuasa, amin. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Beri tepuk tangannya luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam darah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Biarlah pujian kita yang kami naikkan pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita akan berikan kurban syukur kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Ibu John Edi yang akan naik doa untuk persembahan. Haleluya.
Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati kita semua. Darah Yesus menghapuskan segala dosa. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Jalur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Jalur Yesus, menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Sekali lagi, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Jalur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Dengan iman yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa darah-Mu sudah menyucikan kami, menguduskan kami, bahkan membebaskan kami dari kutuk dosa. Oleh pilur-pilur Yesus, segala penyakit kami sudah disembuhkan. Kami percaya dengan iman, kami sudah menerima keselamatan, menerima kesembuhan, menerima pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami siapkan hati untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengubahkan setiap hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Itulah yang menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah-Mu Tuhan,
celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi naikkan pujian dengan sepenuh hatimu, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau melayar dosaku dengan cara yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan segala pujian yang keluar dari hati kami, dari hidup kami Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Kami serahkan pada semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. jadilah padaku Jadilah padaku
Engkau telah menebus kami Tuhan bukan dengan sesuatu yang fana, tetapi melalui darah yang begitu mahal. Terima kasih Tuhan, kami umat tebusan-Mu pagi ini datang di hadapan-Mu merendahkan diri, menaikkan pujian kami, syukur kami. Biarlah pujian, pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami siapkan hati untuk kami boleh terima firman-Mu. Kami siap menerimanya. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ya, kita siapkan hati untuk kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Ya, ini serialnya tentang kitab Hakim-Hakim saudara ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membaca semuanya di rumah karena keterbatasan waktu, dan hari ini kita baca ayat yang ke-22 sampai dengan 27 saja. Ya, minta tolong bisa dibacakan Hakim-Hakim pasal 8 22 sampai 27 saja sebagai landasan perenungan pagi hari ini. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 21 22 sampai 27. 22 sampai 27. Perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintahkan kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas, belum terhitung bulan-bulanan perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Median, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Median tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Amin. Amin. Saudara, kalau memulai sesuatu dengan baik itu gampang ya. Untuk memulai itu mudah. Tetapi untuk menyelesaikan dengan baik itu yang menjadi satu tantangan. Ya. Saudara, kalau menikah, ya waktu awal-awal menikah indah ya. 1 tahun, 2 tahun masih begitu indah gitu ya. Masih begitu luar biasa, sayangku cintaku begitu ya. Nanti 5 tahun
Kira-kira bagaimana 5 tahun? Ya kalau 1 tahun ya kesandung itu masih dilus-elus, aduh kasihan kesandung ya gitu. Nanti 5 tahun atau 10 tahun ya, 10 tahun matanya ndak lihat ya. Ya. Kalau masih awal-awal 1 tahun 2 tahun itu baik ya, nggak masalah. Tetapi kalau sudah 10 tahun itu tantangan saudara. 10 tahun apalagi 25 tahun tantangan saudara ya. Ya, ya sama, memulai dengan baik itu mudah, tetapi untuk menyelesaikan itu loh tantangannya kan gitu ya. Nah saudara, begitu juga dengan kehidupan iman kita. Ya, kalau kita memulai satu kehidupan dengan iman dengan baik ya, tetapi yang menjadi pertanyaan, mampukah kita mengakhiri iman kita itu dengan baik? Ya karena mengakhiri ini tantangannya saudara. Di awal oke, ya. Di awalnya baik. Nah saudara, kita bagi Hakim pasal yang ke-7 minggu lalu itu bicara tentang satu kemenangan yang besar. Bagaimana Tuhan memberikan satu kemenangan atas orang yang penakut, seorang yang dia berkata, aku ini dari suku kecil, dari suku Manasye itu suku yang kecil. Tetapi Tuhan bisa pakai ya melalui Gideon menjadi satu pahlawan yang gagah berani saudara. Melalui 300 orang. Yang kita baca adalah kejatuhan. Gideon sudah memulai sesuatu dengan baik, tetapi hari ini di pasal 8 kita membaca tentang kejatuhan rohani umat Tuhan yang dilakukan oleh Gideon dan bangsanya dan orang-orangnya saudara. Ini adalah kisah kemerosotan rohani sebenarnya. Dan ini tentunya harus menjadi perenungan buat kita. Apa yang menyebabkan orang-orang ini jatuh setelah mereka mendapatkan satu kemenangan yang besar? Nah saudara, banyak orang suka dengar tentang kesuksesan ya, khotbah tentang kesuksesan, khotbah tentang berkat. Nah hari ini saudara, kita akan belajar bahwa ternyata berkat itu bisa jadi jerat. Ya namanya jerat itu sesuatu yang tidak kita sadari ya. Namun ini berbahaya saudara. Ya namanya jerat ya. Kita tidak sadar tetapi ini berbahaya. Ya menjebak kita. Kalau kita tidak hati-hati, itu namanya jerat. Orang kalau pasang jerat burung itu dibuat semenarik mungkin supaya burungnya bisa hinggap gitu ya. Semenarik mungkin. Nah salah satunya jerat itu bisa melalui satu kesuksesan saudara. Melalui berkat. Iblis bisa mengemas sesuatu dengan baik melalui berkat ini dan ini menjadi satu jerat. Sehingga kerohanian kita mundur saudara. Bukan maju tetapi malah mundur. Nah hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya sampai anulah ya nanti secukupnya waktu gitu ya. Bahwa berkat itu bisa jadi jerat. Amin. Siapa yang siap menerima firman Tuhan? Siap belajar firman Tuhan? Ya katakan kanan kiri.
Katakan kanan kiri, kamu siap terima firman Tuhan gitu ya. Amin ya. Ya, supaya ada refresh gitu saudara ya. Kalau kita saya ceritakan saja ya. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu bisa baca. Kalau hari ini Hakim-Hakim pasal 8, nanti minggu depan berarti Hakim-Hakim pasal 9. Dibaca di rumah. Ya, karena kita membaca satu pasal itu tidak cukup, saudara. Ya, tidak cukup. Jadi saya akan ceritakan karena saya sudah baca. Ya, saya ceritakan, nanti Bapak Ibu kalau tidak percaya dibaca sendiri gitu ya. Ya. Jadi Hakim-Hakim pasal 1, pasal 8 dan 1 sampai 3 itu bicara tentang suku Efraim. Rupanya kemenangan atas Midian ya, itu hampir menimbulkan satu perang saudara. Suku Efraim ini suku yang terbesar, ya, suku yang terkuat, ya. Tetapi rupanya pada waktu perang melawan Midian, suku Efraim ini tidak diperhitungkan, saudara. Tidak diajak sama Gideon. Kemudian suku Efraim mulai protes, kamu ini keterlaluan ya, perang tidak ngajak-ngajak gitu loh. Ya, hampir terjadi perang saudara, ya gara-gara itu. Ya, karena suku Efraim dari awal tidak diajak ya untuk bertempur melawan Midian. Jadi dia mungkin gengsi gitu ya. Aku ini kan suku terkuat, suku yang terbesar, kamu meremehkan loh. Sedangkan si Gideon ini dari suku Manase, suku yang terkecil gitu ya. Jadi seolah-olah Efraim ini diremehkan oleh suku yang kecil ini. Protes ya. Nah saudara, masalah yang sebenarnya ini adalah masalah kesombongan sebenarnya. Efraim merasa sombong, mereka kesal ya karena mereka tidak diikut sertakan, ya mereka merasa tidak diperhitungkan oleh Gideon. Ya mungkin kalau dalam bahasa sekarang itu gini, seharusnya kamu itu konsultasi loh sama saya. Kamu seharusnya itu tanya dulu sama saya, aku ini kan orang pengalaman gitu. Ya mungkin bahasa sekarang begitu. Kamu enggak dengerin pendapatku dulu. Nah bahasa-bahasa yang seperti ini sebenarnya bahasa kesombongan, merasa dirinya itu kuat, merasa dirinya itu mampu, saudara. Tetapi rupanya Gideon bisa menunjukkan satu keterampilan negosiasi, ya keterampilan diplomatik yang baik. Enggak gitu. Apalah artinya aku nyerang kemarin, kamu itu sekarang karena rupanya memang Efraim ini dia juga melakukan penjarahan, dia nangkep 2 raja dari orang Midian. Itu enggak sebanding dengan apa yang kamu. Jadi ada keterampilan diplomasi ya, mereka Gideon ini pintar sekali. Ya untuk dia termasuk bijaksana untuk menghadapi suku Efraim ini. Namun saudara, nanti kalau kita melihat di ayat-ayat berikutnya tidak ada konsistensi. Ya, enggak konsisten Gideon ini. Sikapnya berbeda ketika menghadapi orang-orang Sukot dan orang-orang Penuel, yaitu dari suku Gad. Ya, Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4 sampai dengan 9. PowerPoint-nya enggak bisa dibantu di situ. Nah, kali ini Gideon perang dengan pedang, saudara, bukan dengan buyung lagi ya, bukan dengan obor dan buyung. Kalau kemarin dengan buyung dan obor, tetapi nah sekarang dia sudah kejar orang-orang Midian yang melarikan diri ini dengan pedang, saudara. Nah, ketika mereka sedang mengejar orang-orang Midian yang sedang melarikan diri ini, sampailah mereka di tanah orang Sukot, orang Penuel gitu ya, suku Gad. Ya. Kemudian dia, tolong ya, kami ini lelah, tolong kasih kami makanan sama orang-orang Penuel dan orang-orang orang Sukot ini ya. Kemudian mereka menolak, apakah kamu sudah nangkap itu raja-raja Midian itu, kok kami harus ngasih makanan sama kamu gitu ya.
ditolak, minta bantuan makanan ditolak. Kemudian Gideon mulai sikapnya kemudian berubah. Oh awas ya, nanti kalau aku sudah bisa nangkep raja-raja Median itu, Seba dan Salmuna itu ya, aku akan balik ke sini, aku akan hukum kamu ya, aku akan garuk kamu dengan onak duri, dan aku akan robohkan menara itu, aku akan bunuh penduduk di sini. Saudara, kalau dia menghadapi orang Efraim dia bisa dia bisa diplomasinya bagus, tetapi begitu menghadapi orang yang lemah dia mulai garang, saudara. Ancaman yang timbul. Reaksi dan sikapnya Gideon berubah. Sebelumnya dia sadar kemenangan itu dari Tuhan. Nah sekarang dia mulai mencari penghormatan, saudara. Ketika menghadapi orang-orang Sukot, orang-orang Penuel, dia mulai mencari pengakuan diri. Bukan lagi Tuhan yang utama. Kalau dengan Efraim kelihatan diplomatis gitu ya. Tetapi dia sebenarnya tahu ya Efraim ini kuat gitu loh. Aku masih butuh dia. Tapi kalau dengan orang-orang Penuel, orang-orang Sukot ini, dia suku lemah, aku enggak butuh dia. Ya, mulai terjadi pemilahan, saudara. Sikapnya berbeda. Akhirnya dia ngancam sama orang-orang Sukot ini. Nah, saudara, di sini menunjukkan satu pergeseran fokus. Apa yang dilakukan Gideon? Ya, dia fokus hatinya mulai bergeser. Kalau dulu dia mulai mengandalkan Tuhan, sekarang mulai dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau nanti aku bisa menang, awas kamu ya. Dia mulai ngancam sama ini. Ya lupa, kemenangan yang dulu itu Tuhan yang kasih. Kemenangan yang dulu itu dia cuma terima, bukan dia yang perang, tapi Tuhan yang perang. Nah Gideon merasa sekarang aku ini layak dihormati, aku kan sudah jadi pahlawan, gitu ya. Aku ini harus diakui atas apa yang aku capai. Fokusnya berubah, dia mulai fokus kepada dirinya sendiri bukan kepada Tuhan. Saudaraku, kalau ada pergeseran fokus di dalam hati kita, ya, maka kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan, tetapi pusatnya kepada diri sendiri. Egonya, kamu tidak menghargai aku, gitu ya. Kapan kita tahu hati kita mulai bergeser, fokus kita mulai geser? Kalau kita membaca kisahnya Gideon ketika dia ngejar orang-orang Median yang sedang lari ketakutan ini, ya dia tidak cari tuntunan Tuhan lagi. Jadi yang pertama dia tidak lagi bergantung kepada Tuhan, dia mulai mengandalkan kekuatan sendiri, dia mulai mengandalkan pemikirannya sendiri. Ya kalau dulu dia terus komunikasi sama Tuhan, bahkan minta tanda sama Tuhan. Bener enggak sih Tuhan, aku nih disuruh Tuhan, aku minta tanda. Ya kan? Gideon kan dulu gitu, minta tanda. Dengan tanda bulu domba, dengan tanda dia masakin untuk malaikat gitu ya, ada tanda gitu ya. Bergantung terus komunikasi sama Tuhan. Tetapi ketika yang ini Gideon sama sekali tidak ditulis, dia tanya sama Tuhan, tidak ada. Dia hanya bergantung kepada kekuatannya sendiri. Ketika Gideon merasa kuat, dia tidak lagi mencari Tuhan. Dia tidak lagi berdoa, tidak lagi mencari tuntunan Tuhan. Nah, salah satu tanda bahwa hidup kita tidak lagi berpusat pada Tuhan, ya kita mulai tidak lagi berdoa, mulai tidak lagi minta pimpinan Tuhan, mulai tidak lagi baca firman, mulai tidak lagi saat teduh, mulai tidak lagi berkomunitas untuk bertumbuh bersama. Saudara perhatikan pergeseran ini. Ya, saat kita merasa kuat, merasa hebat, ya, kita banyak duit, kita sukses, ya, akhirnya kita tidak cari Tuhan. Nah, kita akhirnya menaruh harapan kita itu kepada sesuatu atau seseorang yang bukan lagi Tuhan.
Jadi terjadinya pergeseran, yang pertama kita tidak bergantung sama Tuhan, yang kedua mudah terbawa perasaan. Bahasa sekarang apa? Apa? Baperan ini. Gideon ini kan baper ya. Ya dia minta tolong sama orang-orang Sukot, orang-orang Penuel. Tersinggung dia. Kamu kurang ajar sekali ya. Akhirnya dia tersinggung, ya dia baper. Awas nanti kalau aku sampai mengalahkan tuh, aku akan hukum kamu. Ya. Mudah terbawa perasaan, saudara. Ketika kita membuat diri kita sendiri menjadi pusat hidup kita, yang kita akan tidak suka dengan orang-orang yang menghalangi kita. Kita akan sebal dengan orang-orang yang mungkin tidak menghargai dan menghormati kita. Bahkan kita benci sama mereka karena nggak sejalan dengan pikiran kita ya. Ujung-ujungnya kita bisa sangat kejam, saudara. Karena fokusnya kepada diri sendiri. Ya makanya kenapa kita sulit memaafkan ya mereka yang menyakiti kita. Ya itu karena ya kita mudah kesal karena mereka tidak memenuhi harapan kita, saudara. Kemudian kita mulai memilah-milah, ini orang yang aku butuhkan, ini orang yang tidak aku butuhkan. Ya kan sama Gideon tadi gitu. Yang aku butuhkan ini suku Efraim, maka dia negosiasinya bagus. Tetapi ketika dengan orang-orang Gad, ya Penuel dan orang-orang Sukot ini, awas ya, dia ngancem. Ya, mulai dipilah, aku butuh ini, aku tidak butuh ini. Kita baik kepada orang-orang yang mendukung kita, yang merasa kita butuh, tetapi kita bisa kejam sama orang-orang yang kita tidak butuh. Dan saudara, kalau kita punya sikap yang seperti itu, waspada, jangan-jangan kita sudah bergeser fokusnya dari Tuhan kepada diri sendiri. Kemudian kalau sudah begitu terjadinya apa? Jadi orang yang arogan, saudara. Hakim-Hakim pasal 8, 10 sampai dengan 17 itu bicara tentang Gideon yang arogan. Ya. Ya setelah dia kejar orang-orang Midian, dia tangkap dua rajanya Seba dan Salmuna. Kemudian dia ingat, oh aku ingat ya sama orang-orang Penuel, sama orang-orang Sukot itu, aku balik ke sana. Lalu apa yang terjadi? Dia bunuh orang-orang di situ, saudara. Orang-orang Sukot, orang-orang Penuel dihukum, dihajar, dibunuh. Nanti dibaca sendiri ya, ayat 10 sampai dengan 17. Gideon akhirnya apa? Membunuh orang-orang yang seharusnya dilindungi, saudara. Itu suku Israel itu bangsanya sendiri, tapi dihukum, saudara. Dibunuh. Mestinya dilindungi tapi dibunuh. Tindakan ini menjadi tindakan yang brutal ya, menunjukkan bahwa Gideon tidak lagi dipimpin oleh Tuhan. Dia berubah menjadi orang yang arogan. Makanya arogansi Gideon itu mematikan hati nuraninya, saudara. Dia tidak punya belas kasihan lagi. Ya. Kita bisa lihat ya, akhirnya kan betapa kejamnya dia sekarang. Dan ini untuk pertama kalinya ada seorang hakim yang dia bunuh bangsanya sendiri. Gideon ini. Kalau yang dulu-dulu enggak sampai gitu ya. Seorang hakim, seorang penolong, dia bunuh bangsanya sendiri. Gara-gara apa? Baperan tadi ya. Terbawa perasaan ya, karena enggak ditolong tadi ya. Ada dia minta makan, enggak dikasih makan. Tersinggung, balas dendam akhirnya, saudara. Ya saudara, ya kalau bicara balas dendam itu memang ide balas dendam itu sudah ada ya di mana-mana ya, dan itu pun kita sepertinya setuju ya dengan balas dendam ya. Kalau ada orang bisa balas dendam rasanya lega gitu. Ya kan? Karena keinginannya tercapai ya. Nah, bukankah film-film itu juga diinspirasi oleh balas dendam ya? Film-film yang kita lihat. Ada satu film ya sampai 4 seri ya, film apa namanya, 4 seri itu ya, ada 1, 2, 3.
itu cuma bicara tentang balas dendam. Dan saudara tahu asalnya itu dari mana? Cuma gara-gara anjingnya dibunuh. Ya, dari anjingnya itu dibunuh orang, kemudian yang pemiliknya itu balas dendam saudara. Sampai 4 seri. Lah kalau ndak ada anjing ndak dibunuh ini ndak ada seri 1, 2, 3 gitu ya. Saya lupa judulnya saudara. Orang membunuh, orang kejam hanya karena tersinggung, ya. Karena beda pendapat. Pernah dengar orang membunuh temannya gara-gara pertanyaan apa? Yang dulu itu ayam apa telur? Nanti cari ya. Bunuh temannya gara-gara pertanyaan yang paling pertama itu ayam apa telur? Gitu ya. Karena yel-yelan akhirnya. Telur, yang satu ngomong ayam, yang satu ngomong telur, yang satu ngomong ayam. Bunuh loh saudara temannya ini gara-gara yel-yelan gitu. Ya tapi memang dia dipengaruhi minuman gitu ya. Karena beda pendapat bunuh temannya. Atau mungkin yang dikemas dengan sesuatu yang rohani saudara. Ya kita tidak balas dendam, tetapi kemudian berdoa, Tuhan aku datang kepadamu ya. Tolong Tuhan, orang itu aku benci sekali Tuhan, buat dia kecelakaan Tuhan. Ya, itu dendam saudara. Sepertinya rohani datang sama Tuhan tapi doanya jelek saudara. Bukankah Tuhan itu bicara kamu harus mengasihi musuhmu saudara. Harus memberkati musuhmu ya. Amsal ayat 25 itu berkata 25 ayat Amsal 25 ayat 21. Jika seterumu lapar, beri dia makan roti. Ya kan? Kalau seterumu lapar, beri dia makan roti. Kira-kira bisa enggak? Musuhnya lapar kayak ono roti, kasih makan dia. Wah, itu saudara berat saudara ya. Itu firman Tuhan tapi. Ya kan? Tapi kan kita maunya kalau bisa ya dia, kalau bisa dia ya anu Tuhan, pokoknya kalau dia kena sesuatu yang kurang baik, aku lega. Gitu. Itu kan kesukaan kita. Tapi Tuhan berkata beda saudara. Kalau musuhmu lapar, ya, kalau musuhmu lapar beri dia roti. Ya itu sama dengan kamu menumpuk bara api di atas kepala saudara. Ya kenapa saudara kita arogan? Itu sebenarnya karena kita masih mempertahankan ego kita. Bukankah firman Tuhan berkata biarlah aku ini makin kecil dan Tuhan yang makin besar. Hidupku itu sekarang bukan aku lagi tetapi Kristus yang di dalamku. Jadi bagi umat Tuhan penghakiman itu haknya Tuhan saudara. Kita enggak bisa menghakimi dengan cara kita sendiri ya, biar Tuhan yang nanti menghakimi dengan caranya Tuhan. Nah tetapi Gideon marah ketika ada orang-orang Sukot, orang-orang Penuel tidak kasih makan sama dia. Ya dia mulai menghakimi dengan caranya sendiri. Dia datang lagi kepada orang-orang Sukot, orang Penuel ini, dia bunuh penduduk di situ, menaranya dirobohkan, tua-tuanya itu disiksa. Nah ini menunjukkan satu karakter yang jahat saudara. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang memicu apa? Yang memicu keberhasilannya di pasal 7 saudara. 300 orang bisa menang 135.000 orang ya kan? Akhirnya dia jadi orang yang begitu. Nah saudara, maka kita mesti waspada terhadap bahaya di balik kesuksesan, keberhasilan kita. Ya, setiap kita menerima berkat daripada Tuhan ya ada bahaya-bahaya rohani di situ saudara. Kita mesti waspada ya. Ada bahaya yang mengintai di balik kesuksesan itu. Berkat Tuhan bisa membuat kita jadi sombong. Ya berkat Tuhan bisa membuat kita tidak bergantung lagi sama Tuhan. Dan ini yang terjadi pada Gideon. Karena kesuksesan ya
Akhirnya Gideon berubah, karakter aslinya ditunjukkan, ya. Dosa aslinya muncul. Jadi orang yang arogan. Enggak lagi bergantung sama Tuhan, ya, enggak lagi minta pimpinan Tuhan. Dia jadi orang yang kejam, ya. Karena apa? Terjadi pergeseran fokus hidupnya dari Tuhan kepada dirinya sendiri. Nah saudara, ujian kemakmuran itu seringkali lebih berbahaya daripada ujian penderitaan. Ya kalau menderita kita mungkin bisa kuat saudara. Tapi ketika dikasih suksesan, belum tentu kita kuat ya. Makanya kalau kita mau lihat orang itu karakternya seperti apa, beri dia kuasa saudara. Ya kalau dia punya kuasa nanti muncul ya, sifat aslinya. Jadi bukan karena kegagalan yang harus kita waspadai, justru kesuksesan yang harus kita waspadai. Saudara. Kalau kita lemah jelas kita bisa bergantung sama Tuhan. Tapi ketika kita kuat, bisa-bisa Tuhan dilupakan. Dan berpusat kepada dirinya sendiri. Nah saudara, jangan kita memegahkan diri ya atas berkat Tuhan dan kesuksesan yang Tuhan beri. Itu semata-mata kasih karunia. Amin. Sebaliknya berkat Tuhan biarlah kita membuat kita semakin bergantung sama Tuhan. Ya, semakin kita ini mendorong kita untuk semakin bersyukur sama Tuhan ya. Mengingatkan kita kalau bukan Tuhan kita tidak bisa seperti ini. Amin. Akhir hidupnya apa? Tragis saudara. Akhir hidupnya si Gideon. Ya. Karena pergeseran fokusnya tadi, pergeseran hatinya tadi, akhirnya orang-orang Israel itu ketularan saudara. Orang Israel juga lupa ya bahwa kemenangan daripada Tuhan. Akhirnya kan nanti kalau dibaca di dalam ayat 23 sampai 32 ini ya, orang Israel pengen jadikan Gideon itu raja. Ya nanti kita baca ya. Kamu nanti jadi raja ya, kamu dan keturunanmu dan anak-anakmu. Nah ini menunjukkan apa? Kecenderungan manusia untuk mengkultuskan seseorang, mengidolakan seseorang. Ya ketika melihat seseorang itu dipakai Tuhan dengan luar biasa, akhirnya ini mudah membuat kita mengidolakan orang tersebut. Pengkultusan individu ya. Sehingga tidak bergantung sama Tuhan tetapi bergantung sama orangnya. Jawabannya Gideon sih rohani banget ya. Oh enggak, aku enggak mau jadi rajamu dan anak-anakmu. Tapi kita melihat dia sebenarnya munafik saudara. Tapi ada satu permintaan ya. Aku minta perhiasan-perhiasan gitu ya. Dia nggak mau jadi raja, tapi dia minta perhiasan-perhiasan. Dikumpulkan kemudian perhiasan itu dipakai untuk apa? Ya dia minta anting-anting emas yang dari bangsa Israel ya. Dia minta perhiasan-perhiasan untuk apa? Ya, untuk dibuat efod. Ya ayat 27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkan di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya ya, jadi kesuksesannya dia rupanya menjadi jerat buat dia ya. Makanya berkat itu bisa jadi jerat saudara kalau kita tidak hati-hati. Apa itu efod? Efod itu baju imam saudara, baju rompi ya, baju rompinya imam. Nah di situ ada 12 batu yang digantung di situ, dan juga ada urim sama tumim ya untuk mencari keputusan Tuhan. Nah baju efod ini sebenarnya yang bisa memiliki hanya imam besar, dan itu pun tempatnya di Silo ya, di Silo, di tempat di mana tabut Tuhan disimpan. Jadi tidak boleh di tempat yang lain aturannya. Tetapi Gideon apa? Dia membuat baju efod disimpan di kampung halamannya di Ofra tadi, di tempat di rumahnya sendiri.
Tujuannya apa? Dengan membuat efod sendiri meletakkan di kampung halamannya, Gideon menjadikan kampung halamannya sebagai saingan rumah Tuhan yang di Shilo. Tempat ibadah saingan. Nah sekarang orang Israel, kamu tidak perlu ke sana, cukup di sini, gitu ya. Kamu tidak perlu ke sana ke Bait Allah, tidak perlu, cukup di sini aja, di rumahku. Kamu tidak perlu cari imam besar, kamu datang aja ke rumahku, ya. Nanti apa masalahmu biar aku yang menyelesaikan. Tidak perlu tanya kepada imam besar untuk cari petunjuk, kamu datang aja ke sini. Sebenarnya tujuannya begitu, saudara. Jadi Gideon menggunakan Tuhan untuk memperkuat posisinya, memperkuat pengaruhnya, memperkuat kekuasaannya, saudara. Dan kita lihat tadi tragisnya apa? Orang Israel berzina rohani dengan efod itu. Ya. Ini sama saja menyembah berhala, saudara. Sama saja peristiwa lembu emas, ya, ketika Musa di Gunung Sinai, Harun membuat lembu emas, sama sebenarnya. Emas yang dibuat apa? Lembu emas, ya, dibuat lembu. Nah ini sama, emas dibuat menjadi baju rompi, ya. Dan orang Israel condong sini bukan kepada Tuhan. Seringkali godaan-godaan yang halus lebih berbahaya daripada godaan yang jelas, saudara ya. Gideon menolak untuk jadi raja, ya, tetapi dia mengizinkan apa? Godaan yang halus, ya. Dia pengen kuasanya tambah besar, ya. Dia ingin supaya orang-orang itu bergantung kepada dirinya, gitu ya. Itu yang terjadi. Kalau ada orang yang punya karunia nubuat, karunia kesembuhan dan sebagainya, orang-orang bukan cari Tuhannya tapi cari hamba Tuhannya nih. Fenomenanya kan gitu ya. Itu loh hamba Tuhan pendeta itu, ya kan, itu punya karunia nubuat. Dicari, saudara. Tidak bergantung sama Tuhannya tetapi dia cari orangnya. Itu sama yang dilakukan Gideon seperti itu. Sebenarnya apa? Karena kita pengen jalan pintas, tidak mau Tuhannya tetapi mau orang yang dipakai Tuhan gitu loh. Pengen jalan pintas. Ya. Nah saudara, kita mesti waspada dengan cara-cara yang kita cari sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang menurut kita supranatural mungkin ya, atau mistis ya gitu ya. Nah seringkali kan kita tergoda dengan yang begitu. Kita melupakan bagaimana kita harus baca firman, bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus ibadah. Ini cara-cara yang biasa, mungkin tidak supranatural. Kita baca firman, kita ibadah, kita berdoa, mungkin kita tidak ada sesuatu yang mistis ya. Tetapi ini justru sarana untuk kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, saudara. Yang sehat itu begini. Kelihatannya biasa, ya, tetapi saat kita melakukan dengan disiplin rohani, sebenarnya kita sedang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita membaca seterusnya, nanti ada Gideon mempunyai 70 anak laki-laki gitu ya. Karena dia banyak istri. Saudara ya. Karena dia punya banyak istri, saudara. Bahkan dia punya gundik, anaknya dikasih nama Abimelekh. Ya, Abimelekh itu arti kata Abimelekh ini ayahku adalah raja. Dia nolak jadi raja, tetapi dia dalam hatinya sebenarnya dia memposisikan diri jadi raja, saudara. Dia menolak jadi raja tapi dia hidup seperti raja, banyak istri, ya kan? Punya 70 anak laki-laki. Nah ini gaya hidup raja-raja kafir waktu itu, saudara. Ini jelas satu tanda perilaku yang munafik, saudara. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang di hatinya. Itu Gideon di akhir hidupnya.
Ya mungkin kita paham Injil, kita paham kebenaran, kita paham firman, tetapi kita tidak melakukan firman. Itu sama saja. Ya saudara, Gideon yang diangkat Tuhan menjadi penyelamat buat Israel ya atas Midian ini seharusnya membawa umat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Tetapi di akhir hidupnya justru membawa umat Tuhan menyembah kepada berhala, kepada efod. Ya. Dia gagal untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik. Ya, jerat dalam keberhasilan dan kesuksesan seringkali membuat umat Tuhan tidak mengakhiri iman dengan baik. Saudara, bagian akhir mari kita renungkan sama-sama. Ya, bagaimana kita meresponi kesuksesan dalam hidup ini? Ya, kita yang merasa mungkin sudah cukup, sudah sukses, apakah kesuksesan itu membuat kita melupakan anugerah Tuhan atau justru membawa kita mendorong ya untuk kita semakin bergantung kepada Tuhan? Mari kita introspeksi diri, apakah ada pergeseran fokus dalam hidup kita? Ya, daripada Tuhan, fokus kepada Tuhan bergeser, fokus kepada diri kita sendiri. Itu yang perlu kita renungkan. Apakah kita tidak lagi bergantung sama Tuhan? Apakah kita jadi orang yang tidak suka berdoa lagi? Orang yang arogan, gampang tersinggung, gampang marah. Ya. Kalau iya, mari kita bertobat, saudara. Amin. Tuhan sedang membangun iman kita dan memanggil kita untuk taat. Untuk itu marilah kita berlari dalam satu perlombaan yang ditetapkan bagi kita. Jangan kita menyerah. Ya. Sampai kita nanti pulang bersama dengan Tuhan, saudara. Inti khotbah hari ini, jangan kita merosot rohani. Amin. Rohani kita harus naik. Yang kita sudah mulai dengan baik, kita harus jaga terus, bahkan terus naik. Amin. Jangan merosot, saudara, rohani kita. Berhati-hatilah terhadap jerat di balik berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, kita harus pintar-pintar menyikapi berkat Tuhan, sehingga kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Puji Tuhan, dan Yesus memberkati. Itu yang boleh saya sampaikan hari ini, ialah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pengingat kita untuk kita bisa introspeksi diri, kita waspada atas jerat melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ya, berkat tidak salah, saudara. Kita diberkati tidak salah. Tetapi sikap hati kita ketika kita menerima berkat Tuhan itu kadang-kadang bisa menjadi jerat, saudara. Ya. Jadi enggak usah takut diberkati. Ya. Kalau kita bisa menyikapi dengan baik, ya berkat ini bisa memuliakan nama Tuhan, saudara. Nah, saudara, kisah Gideon yang mengakhiri imannya dengan kurang baik. Ya. Ini satu pertanda bahwa hakim itu makin hari, ya, di dalam kitab hakim-hakim itu makin hari makin merosot. Ya. Nanti ada Simpson, saudara. Simpson itu dipakai Tuhan luar biasa, tetapi di akhir hidupnya kita bisa lihat nanti, ya. Dan kita punya hakim yang dari surga, hakim di atas segala hakim, penolong yang luar biasa. Ya. Bukan penolong yang arogan, ya. Dia datang ke dunia bukan membalas dendam, ya, tetapi dia datang ke dunia memberikan anugerah buat kita. Amin. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini hakim kita, saudara, yang luar biasa. Hari ini kita memperingati perjamuan kudus, ya, bagaimana sang hakim yang dari surga ini korban nyawa untuk kita, saudara. Begitu pedulinya dia dengan dosa-dosa kita, sampai dia harus selesaikan di kayu salib. Tuhan memberkati. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Pemain musik Gereja bisa ke depan. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah
menerima kebenaran firman-Mu, biarlah firman termentera di hati kami. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah Tuhan. Engkau sucikan kami, kuduskan setiap kami, baik hamba-Mu juga pelayan-pelayan-Mu dan setiap kami yang menerimanya. Engkau sucikan, kuduskan dan layakkan kami, supaya tubuh dan darah Tuhan tidak menjadi kutuk tetapi menjadi berkat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelayan perjamuan kudus bisa maju. 2 orang. Pak Fran bisa. Kita akan nyanyikan pujian ini. Salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya sangatlah mulia. Yesus. Kita bangkit berdiri, kita angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dan kita aminkan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah darah Kristus, darah perjanjian yang diberikan untuk kita menebus dosa-dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tubuh dan darahmu sudah menyatu dengan hidup kami Tuhan. Maka sifat yang ilahi itu ada dalam hidup kami. Kami makin diubahkan serupa segambar dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkaulah hakim yang turun dari surga. Memberikan satu anugerah hidup kekal dalam kehidupan kami.
Engkau mampu mengakhiri satu kehidupan yang baik ya Tuhan, setia sampai mati. Demikian biarlah iman kami juga seperti Engkau. Kami boleh mengakhiri iman kami di dalam Tuhan, mengakhiri satu pertandingan yang baik. Bapa Surgawi, kami belajar meresponi berkat-berkat Tuhan dengan baik. Kami menyadari apa yang kami capai, apa yang kami terima, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah dan kuat kami, tetapi karena Tuhan yang menganugerahkan dalam hidup kami. Maka biarlah berkat-berkat-Mu tidak menjadi jerat atas hidup kami, sehingga kami menaruh harapan kepada sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi biarlah dengan berkat Tuhan semakin kami bergantung kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini mendengarkan firman-Mu, beribadah kepada-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberkati satu persatu. Yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, dijamah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman untuk jadwal ibadah kita satu pekan hari ini, pekan ke depan ini. Rabu nanti ada doa dan puasa tempat jam 9. Kemudian Kamis nanti ada komsel keluarga. Kamis itu jadwalnya di tempat Mbak Dina, tetapi Mbak Dina ada keperluan ya tidak bisa. Saudara, saya mau tanya, di minggu berikutnya siapa ya? Setelah Mbak Dina itu siapa di jadwal? Pak Toga ya, Pak Toga. Pak Toga kalau dimajukan bisa Pak? Di minggu besok, ya bisa. Ya, nah, baik ya. Jadi untuk minggu Kamis besok, komselnya kita di tempatnya Pak Toga. Ya, jadi maju nanti Bu Darmo maju bisa Bu? Minggu kedua bisa? Ya bisa. Baru minggu ketiganya tetap Bu Dina sama Pak Romi ya, gitu ya, supaya jadwalnya rubahnya tidak begitu itu. Ya baik saudara. Jadi komsel kita hari Kamis besok itu di tempatnya Pak Toga di Melindas. Kita ketemu di sana 6:30. Ya kita akan datang bersama-sama untuk kita menaikkan pujian syukur kita dan berdoa untuk keluarga Pak Toga dan Ibu. Kemudian hari Jumat nanti ada Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Hari Sabtu nanti ada ibadah Youth Muda Remaja, silakan bergabung anak-anak muda remaja dalam komunitas yang baik. Dan kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Ada ibadah umum, saya mengundang kembali Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama kita bertumbuh bersama supaya kita tidak merosot rohani. Amin. Haleluya. Dan berkati kita sekali lagi bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami, dan kami percaya kami akan pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Namun hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang mengalami beban persoalan dalam apapun, Tuhan Engkau berikan pertolongan dan jalan keluar. Pertolongan Tuhan yang tepat waktu atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasah hidup beri pasah hidup yang sepadan daripada Tuhan, yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan, yang sudah selanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, sukacita, perlindungan penyertaan Tuhan. Yang punya usaha diberkati, usaha dan pekerjaannya dibawa naik, tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Kami berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk yang lain yang tidak bisa hadir karena kerepotan, karena pergumulan-pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan juga menilik mereka, memberikan kepada mereka pertolongan tepat pada waktunya. Berdoa yang dalam pemulihan Bu Care, berdoa untuk Bu Parti dalam pemulihan, Bu Gini, juga berdoa untuk Mas Dianto, berdoa untuk Samuel, Pak Oskaria, berdoa untuk Tessa dan siapapun yang hari-hari ini sedang dalam pemulihan. Kami percaya Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu, terjadi pemulihan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus boleh memberikan satu kesehatan pemulihan kepada mereka.
Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, berkati bangsa kami, pemerintahan yang sudah terbentuk, Bapak Prabowo dan Gibran, kami persatuan memberkati mereka untuk mengatur bangsa ini dengan baik, berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk persiapan pilkada, pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Kami percaya Tuhan Engkau campur tangan memberikan pemimpin yang terbaik atas kota kami, atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk kota kami Prasimantoro, berdoa untuk Wonogiri di mana kami berada ini, biar Tuhan juga senantiasa melindungi, menjagai. Ada berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Kerinduan kami Engkau curahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini, biar gerejamu di tempat ini menjadi rumah doa di mana umatmu datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan permohonannya. Ketika umatmu datang dengan Tuhan keluh kesah apapun, Tuhan Engkau Allah yang berikan pertolongan dan jalan keluar. Yang datang kepadamu dengan merendahkan diri, maka terjadi satu pertobatan yang sejati. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau ada di dalam gerejamu ini. Pelayanan malaikat boleh terjadi di gereja ini, sehingga gereja ini boleh bertumbuh, gereja ini berkembang menjadi gereja yang dewasa, siap menjadi mempelai Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang, kami berbicara berkat-berkat terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat-berkat terbaik menyertai kehidupan kami, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam untuk anak-anak kami. Apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ketika kami keluar dan ketika kami masuk ke rumah kami pun diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu, arahkan pandang ke surga dan terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.